Nah, ini restorannya. Apanya dong? Beef rendang itu we are the first to introduce. So people came nih, jadi ini orang kantoran kan. Semuanya mau beef rendang. Terus setiap bulan itu mereka perform di istana. Zaman Soekarno. Istana Presiden. Iya, di Jakarta. So it's I have no place to go. In Indonesia, they say, why your Indonesian so good? They say, I am Indonesian. No, you. Jadi, kamu belum lahir ya? Selamat siang semuanya dari Chengdu, ibu kota provinsi Sichuan, Tiongkok. Hari ini aku mau mengunjungi sebuah restoran Indonesia yang dibuka oleh orang Indonesia di Chengdu. Beliau sudah membuka usaha kuliner, membuka restoran Indonesia ini selama kurang lebih 1 tahun. Nah, belum 1 tahun, tapi kabar buruknya restoran ini akan berhenti beroperasi bulan depan. Jadi hari ini aku mau mengunjungi restoran beliau, sekalian mengulik kisah di balik restoran ini ya, mengenai suka dan duka menjalani bisnis kuliner di Chengdu. Ini di distrik Wuhou, sebelah selatan kota Chengdu. Di sini banyak perkantoran ya. Di sana ada Alibaba Group juga. Dan satu area ini banyak restoran juga. Kalau hari biasa banyak pegawai kantoran. Tapi karena hari ini hari Minggu nggak terlalu rame ya. Sekarang kita jalan ke restorannya. Nah, ini restorannya. Apanya dong? Nah, di sini penuh dengan nuansa Indonesia juga ya. Nah, ini pemiliknya. Halo, Ci Ina. Halo. How are you? Baik. Baik ya. Ini gimana restorannya? Waduh, yang penting kaget nih Rudi datang gitu langsung. Wah, semuanya nungguin. Restorannya ya. Buka hampir setahun ya? Iya. Tahun lalu resminya. Pertama sewa itu Juli ya. Terus persiapannya 3 bulan, terus buka resmi Oktober. Terus buka, tutup, buka. Kurang peminat, tapi nanti kita cerita lah. Iya, cerita dari Cici Ina ini menarik sekali. Nice to meet you, Cici. Ya. Hari ini ada menu apa, Ci? Hari ini ada rendang. Ada rendang. Ada bebek betutu. Ya. Pulut hitam. Pulut hitam. Oh. Beli bikin ini khusus buat Rudi. Apaan? Tempe mendoan, rempeyek. Waduh, Indonesia sekali. Iya. Itu apa namanya? Bakwan jagung ya. Nah, terus ada ini berem. Aku kemarin ke Solo. Berem. Aku mau pulang bawa berem nanti. Berem nih makanan dari Solo. Aku dulu asalnya dari kecil di Solo, 5 tahun. Kelahiran? Jakarta. Kelahiran Jakarta. Terus 5 tahun pindah Solo. 5 tahun di Solo, terus pindah Semarang. 3 tahun terus balik lagi Jakarta terus udah. Melalang buana kemana-mana berarti ya. Pindah-pindah terus ya. Jadi dari kecil memang mencari nafkah. Ayah saya yang pindah terus ke Jakarta. Ini kemarin aku lihat Instagramnya, dari foto-fotonya menggiurkan sekali padahal loh. Menu-menunya loh, menu-menunya itu. Aku mulai masak karena begitu punya anak ya, jadi harus masak sendiri. Akhirnya senang masak. Kok bisa kepikiran sampai buka di Chengdu? Karena aku pikir karena hubungan Indonesia dan China is getting better. Iya. Terus aku pikir nggak ada restoran Indonesia di Chengdu, so aku mau introduce Indonesian food. Terus reaksinya bagus juga loh, rendang, beef rendang itu we are the first to introduce. So people came nih, jadi ini orang kantoran kan. Semuanya mau beef rendang. Beef rendang favorit? Iya, favorit. Cuman mau beef rendang. Aku coba ayam betutu segala macem, nggak ada yang nempel, semua beef rendang. Orang lokal sini? Lokal, semua orang Chinese. Orang nggak bisa ngomong tapi interview lah, translator. Tapi kenapa katanya kurang diminati gitu? Why is it not? Dengan suami dari Ci Ina. Why is it not working? Ya,
I think that they like their own food here, in Chengdu especially. Okay. They might try something, but they don't really come back again. They like the mala. Sichuan taste is so strong. Yeah. Sichuan lidahnya udah And Sichuan. noodles. And noodles. They're Especially noodles. rice Oke. noodles. Tapi Indonesia kan kaya dengan rempah juga ya, nendang juga gitu ya. Beda ya. Beda banget. Ini foodnya semua sama. Sichuan is always same the taste, just like Oke. you go from day to day is always Sichuan mala. You can't find any other taste. Our food has And they don't like the broth. Oh, don't like the broth? they leave behind. It's just the noodle. So the broth is always left Oh. because I think they consider it oily. I think that Chinese like the broth. Yeah, in no, Chengdu. they don't like the like I cook this chiang mai noodle. Chiang mai. Ini chiang mai curry apa namanya? Chiang Mai. Ya, Thai curry. Thai curry. Oke. Makannya pakai noodle. Hahaha. Nanti kamu cobain ya. Oh. Terus ini rendang ya. Iya. Khusus buat Rudy datang. Oh, ini rendangnya menggiurkan sekali. Ini seperti rendang Padang beneran. Iya, rendang Padang. Ini kan resepnya melihat resepmu juga. Serius. Iya bener. Gara-gara pertama kali bikin rendang gara-gara lihat Rudy. Wah. I saw him right rendang Rudy Yeah, yeah. 3 years ago. Rempeyeknya juga cakep. Tadi si Om yang goreng nih rempeyek. Oh, bisa juga. Bisa, dia demen makanan Indonesia, bisa pakai semua sambal. Oh, demen makan Indonesia. You like Indonesian Yes, food? very much. Oh, very much. It's the best food in the world. It's the tastiest. It's just Spiciest food. after eating Indonesian, it's hard to eat other food. Tadi aku beli ada kerupuk juga. Ada kerupuk Macem-macem. juga. Padahal lengkap loh. Kalau buat mahasiswa Indonesia di Chengdu Jauh, gimana? terlalu jauh. Mereka udah datang sih tahun lalu. But only come once. It's too far for them to travel. 1 jam lebih kali ya. Iya, ada hampir 2 jam. Nah lagi kan aku nggak banyak macamnya, because Yeah. I'm alone. Iya, iya. Terus aku tuh pernah bikin bakso, bikin apalagi ribet nggak ada yang makan. Iya. Mereka datangnya sebulan sekali. So it's not possible. Nggak rencana buka dekat daerah kampus gitu. Belum kepikir. Belum ya. kepikiran ya. Dia mau balik Hong Kong lagi kerja. Oh. Karena nggak kuat. Oke. Ya, just it's not make ya. Kira orang mau datang banyak. Tadinya bikin nasi padang juga loh, daun singkong. Dibikinnya katanya kayak teh, nggak dimakan. Oh. Jadi salah kaprah. Mungkin harus gimana ya? Tahu juga selera orang sini kayak gimana Yes, juga that's ya. how we adjust. Ya, adjust juga. Terus aku bikin ini kentang kayak gini kroket. I told them daun tea, Iya. makanya tea nggak dimakan. Terus urap, Iya. suka juga. Ya, yang terlalu tradisional mungkin Iya, mereka iya. kurang suka. Hari pertama yang datang 2. Saya join aja ya. Saya join sama restoran. Apa tuh? Join. Ya. Halo, dan ini anak dari Cici Ina ya. Nah, penasaran kan dengan kelanjutan ceritanya? Kita tahan dulu sebentar. Aku ingin menjawab pertanyaan yang sering ditanyakan kalian tentang bagaimana aku membagi waktu sebagai seorang content creator yang sering traveling, sekaligus sebagai seorang pekerja kantoran. Belum lagi, aku harus mengurus Anabul, kucing aku, di tengah aktivitas aku yang cukup padat. Semuanya aku kerjakan sendiri. Kebayang nggak ribetnya seperti apa? Tapi untungnya aku ketemu Odoo. Jadi, Odoo adalah rangkaian software bisnis open source all-in-one yang membantu banget dalam meningkatkan produktivitas dan efektivitas aku dalam mengelola bisnis maupun bekerja sebagai seorang content creator. Ada lebih dari 70 aplikasi yang tersedia di Odoo, mulai dari CRM dan manajemen sales, inventaris, bikin invoice, akuntansi, hingga bikin situs web untuk bisnis jualan kalian sendiri. Jadi, sangat cocok bagi pelaku bisnis di berbagai bidang usaha. Yang paling penting lagi, Odoo sangat user-friendly dan mudah digunakan. Bahkan bagi orang awam yang sebelumnya sama sekali belum pernah menggunakan aplikasi bisnis. Aku pribadi terbantu banget dengan aplikasi project yang ada di Odoo. Dengan aplikasi ini, kerjaan aku jadi lebih rapi dan terorganisir. Oh ya, Odoo juga menyediakan penggunaan gratis satu aplikasi untuk seumur hidup.
Jika butuh lebih, kalian cuma perlu membayar satu harga untuk semua aplikasi. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja buka odoo.com atau klik link di kolom deskripsi, register dan langsung nikmati kemudahan mengelola bisnis dengan Odoo. Halo, dan ini anak dari Cici Ina ya? Ya, James. Ya. You can speak Putongwa. 会说中文啊？会，但是对我看不懂中文，看不懂。对，会说会说一点点。啊？那普通话讲得好好呀。很好，很好，厉害。就是我的声调不好听，应该5年前5年前就开始自己学。自己学的。对，然后在学校他们也教了一点点。那你在成都有1年了是吗？他们1年 ，almost 1 year。 9个月。 OK， 9个月。 But in Hong Kong, he had Chinese because he went to the French school. Kok jadi ngomong bahasa Inggris? Nggak apa-apa, campur-campur. Jadi sekolahnya Perancis, jadi Yeah. he's also fluent Perancis. Oh, France ya. Jadi Perancis, Mandarin. Ini sekarang bahasa Indonesia dikit-dikit. Yeah, that's good. Dan di sini banyak foto-foto ya, foto-foto dari ibunya Cici Ina. Dulu mamnya dancer ya? Ya, itu the perkumpulan Chinese Indonesian di Solo ya. Semuanya dan untuk asimilasi mereka dansa tari Jawa ini, jadi dia selalu Rama. Jadi Rama, jadi Ramayana itu selalu. Oke. Terus setiap bulan itu mereka perform di istana. Zaman Soekarno. Pak. Istana Presiden. Iya, di Jakarta naik kereta. Itu ada fotonya waktu dulu kan Pak Soekarno menggalakkan Afrika. Yeah. Belum Asia Afrika loh. Iya. Terus dia ketemu lihat Kaisar Jepang juga. Jadi waktu dulu Soekarno menggalakkan tarian Jawa. Oh. Jadi memang sama all the friends. Sering diundang ke Istana Nari, Presiden. selalu nari. Ada foto-fotonya, tapi kebanjiran di Solo, jadi banyak yang hilang. Oke. Oh iya. Nah ini alat-alat makannya kayak gini ya. Banyak juga nih yang kayak so unik sekali nih. Gula Jawa pakai air. Ini ada bubur ketan hitam. Oh, oke. Nah, ini kelapanya. Ya. Terus ada santannya. Oke. We don't have the. We don't have the other one now. Just like this. Ini kopinya Rudy nih. Oke, makasih. Wah, banyak banget Iya, menunya. kebanyakan. Ini paling ini menggiurkan sekali, nasi kuning, ada rendang, beef rendang, ada peyek kacang. Ini ada sambal juga. Ini ada perkedel tapi Ya, model isinya keju. oh, Cara bule. Ya, moga-moga. Udah cobain ya. It's good for you. Nasi kuningnya kelihatan udah wangi banget serius. Terus nih rendangnya. Rendangnya hitam gitu loh, menarik. Aduh, jadi takut nih. Ini telur udah sambelnya. Di komplit pokoknya satu paket kayak gini. Satu paket ini cuma 348 ya. Termasuk oke, dagingnya banyak. Ini sambal nasi lemak. Ya. Kita makan dulu, habis itu baru cerita-cerita lagi dengan Cici Ina ya. Itu bebeknya cobain ya. Oke. Bebeknya ini bebek confit. lagi. Confit. French style confit. French style confit. It's your recipe. My son even said we watch Rudy how he makes a rendang. Nih, It's resepnya really Rudy nice. nih. Ini sumpah enak. Enak ya? Lumayan ya. Kadang waktu itu kita pesen
kan ada meat supplier. Pesannya kan shankel, salah dikasih tenderloin jadi kayak wagyu jadi wow. Too soft. Jadi kayak wagyu aku malah nggak suka. Ini beneran ke Padang nih. Padang. So authentic, the beef rendang. Yeah. Waduh. Namanya kok bisa kepikiran pakai apanya dong? Because karena aku nggak tahu mau dikasih nama apa. Akhirnya ya udahlah apanya dong. Karena suami sama anak suka lagu apanya dong. Jadi when they learn waktu mereka belajar bahasa Indonesia, itu ada grup band namanya Sirius ya. Rocker band udah. Jadi mereka nonton apa terus ya udahlah pakai ini. Tadinya macam-macam, tadinya mau ya itulah warung, dapur, apalagi kedai. Itu akhirnya nggak tahu gimana kan ini jadinya apanya dong. Ya. Terus ada kopi tiam itu ada ini ngambil ini kita nggak renovasi cuman udah jadi memang. Udah jadi dapurnya udah jadi kita nambah ini sama floor. Oke. Jadi konstruksinya tetap begitu karena kita nggak mau buang duit lagi. Terus aku beli itu wallpaper. Iya, wallpaper. Jadi seperti Nanyang. Iya, kelihatan ada Asia Tenggaranya gitu ya. Terus aku beli poster. Jadi ya gitu. Mungkin namanya orang sini kurang paham ya bahasa Indonesia gitu ya. Iya. Kalau pendapat aku pribadi ya Kurang yang namanya. orang sini taunya Indonesia biasanya taunya Bali. Ya. Kalau dari pengalaman si Ina sendiri gimana? Orang di sini ngeh nggak sih Bali. tentang Indonesia? Gitu? Nggak ada yang tahu. Serius Taunya ya? Bali ya. Tell him. They only really know Malaysia, and then they don't know any other countries surrounding it. Thailand. They'll know Singapore, Thailand, and Malaysia. Malaysia. And some people went to Bali. That's it. Jakarta. Already the one who came here, some of them lived in Jakarta. But overall, the people. Yeah, people No, who live nothing. there for some time, they'll Yeah. come, they know the food. And they request food sometimes. Yeah. Yeah, they request. Do you have soto ayam? Do you have what else is it? Bakso. Terus dia suka waktu itu pesan bakso, tapi bakso tuh susah bikinnya ya. Aku Iya, nggak bisa benar-benar, bikin bakso. Selalu teksturnya itu gampang-gampang susah ya. Ternyata bakso itu paling susah bikinnya. Ini gimana ceritanya bisa terdampar di Chengdu? Tapi udah meninggalkan Indonesia udah lama ya? Tahun 99. 99. Itu berapa tahun ya? 1999. How long Udah ago? 26 tahun, 26 years ya. Oh, 26 When years. you left, Iya, 1999. before that, Kan tahun 99 meninggalkan Indonesia ya. Itu kemana? Singapura. Ke Singapura dulu. 2 tahun terus Yeah. pindah Hong Kong. Ya. Kayak di Hong Kong, di Singapura anakku 1, di Yeah. Hong Kong tambah anak 2. Jadi ngurus anak di Hong Kong hampir 10 tahun ya, 8 Yeah. tahun. Habis itu balik Singapura lagi. Terus aku belajar ke Paris, Le Cordon Bleu. Oh, bisa patisserie juga ya? Hah? Bisa, Patisserie ya, ya bisa semua. Aku grand diploma ya. Jadi masak French cuisine, French patisserie, terus ke Bangkok belajar boulangerie, bread ya. Bread. Itu anak kecil-kecil semua aku bawa. Semuanya dibawa, Iya, makanya mereka bisa bahasa. Prancis. Iya, karena waktu kecil Iwan tuh komolie ya. yeah, Dulu semuanya nggak bisa bahasa Perancis, akhirnya bisa. Oh, oke. Karena sekolahnya lokal. just Terus a habis French itu, public school. and then after that we try to settle in Australia, because my husband is Australian. Oke. Habis itu dari Australia ke Hong Kong lagi. Hong Kong lagi. Always go back to Hong Kong because I am a permanent resident. Udah dapat permanent residence Hong Kong udah berapa lama sih? When did I get permanent residence? Hong Kong, Ya, 2009. 2009 ya. Udah 16 tahun ya. Tahun 2009 permanent resident. Iya. Aku masih paspor Indonesia. 3 years. Iya. Terus 3 tahun yang lalu aku baru dapat naturalization Chinese. Jadi aku apply. Karena yang boleh apply itu permanent resident Hong Kong boleh apply. Banyak sekali orang Indonesia yang udah tinggal di sana Iya. apply. Terus
kebanyakan disetujui. Ya terus di approve 2 tahun lalu ya. Was it 2 years ago? 2 tahun lalu jadi aku punya paspor. 2 Paspor tahun Hong Kong udah. Iya, sudah paspor Hong Kong. Jadi harus drop paspor Indonesia. Oke, paspor Hong Kong berarti untuk buka restoran di Chengdu jadi gampang dong, kan udah Gampang. sama, dianggap sama. Yes. Bahkan banyak kayak kebijakan-kebijakan buat paspor Hong Kong ya, orang dengan paspor Hong Kong. Bisa, iya. Jadi aku punya exit permit. Jadi aku boleh tinggal di seluruh Wilayah China Ya, ini. bisa kalau bisa buka di mana aja kalau ada duitnya. Berarti udah sama kayak warga negara lokal sini juga ya. Tapi masih dianggap foreigner. Niao. Oh, mau cek ya. It's 48 for one dish. Bersih loh iya. dimakannya. Habis loh aku lihat. Iya. Dia lagi. Iya, sayang juga ya. Ya kan? Udah rendang karena mereka suka rendang. Mungkin aku lihat konsepnya ya sih. Sayang sih. Sayang. Ya. Serius loh. 你去过印尼吧？去过好多次了。pernah 去过印尼吗？去过。去过好多次啊。 Yeah, 好多次。Last time we were in Indonesia was Last. What? Was it last year? or just December. Yeah. Desember. Oh ya, Desember 3 minggu. 3 Kita minggu. we travel ke Solo, Semarang, my childhood hometown. He likes it. Brum. And wait, what's the? Rudy nggak tau brem ya? Belum pernah nyobain ya? Berem. Ini dibuka. Oke. What's that other snack? The grandma's here. The Rambut nenek. Oh, rambut nenek. You like rambut nenek? Yeah. And then martabak manis. Cobain. Martabak manis. Cobain nanti aja kali ya? Ya nanti aja sih. Makan, Ya, iya. berem ya. Ini nih glutinous rice, jadi ampasnya ketan. Ampasnya ketan. Nggak pernah ya? Jadi ini specialty Madiun dan Solo. Madiun dan Solo. Ya, Central Japanese Java. Berem ya. Jadi Madiun agak kuning, Iya. Solo putih. Bebeknya dicoba dulu. Oke. Gimana nyobain? Digigit aja. Makan buat itu semua. Nanti malam lapar. Kita banyak. Sedih sih ini. Udah mau tutup. Ini terakhir masak nih, kebetulan kok Rudy datang. Besok nggak buka lagi. Enggak. Tapi kan kontraknya sampai Juni. Ya tapi kan semua harus saya jual. Oh, harus dijual udah ya. Ya kalau mereka maunya empty gitu. Kosong kan semuanya. kompor, aku beli oven, terus ini semuanya. Ya udahlah, udah nggak usah masak lagi. Kompor semuanya beli sendiri. Beli gitu. sendiri ya, semua beli sendiri. Ini modelnya kayak bebek bengil nggak sih? Iya, bebek bengil. Bebek bengil, kan? Tapi konfi caranya. Aku nggak tahu mereka gimana masak bebek bengil, tapi ini konfi. Mestinya masak pakai itu, makan pakai sambal betutu. Tapi ini sambal lemak. Bebeknya juga enak. Luarnya crispy, dalamnya masih juicy gitu, nggak Iya, kering. iya di konfi. Ya. Ala Prancis. Biasanya kalau bikin bebek bengil ada yang bikin bagian luarnya crispy tapi dalamnya juga kering banget jadi seret gitu. Oh, But this one is good. ini the French style. French Nanti style aku ya. kasih tahu caranya gimana. Digaramin dulu. 现在是高二是吗？对，高二。高二。Enggak, bahasa Mandarinnya juga luar biasa bagus nih. Lebih pintar dari maknya ya. Maknya nggak bisa. Suka nonton drama-drama China gitu ya. So jadi belajarnya dari situ. Mandarin padahal belajar otodidak kebanyakan ya. Iya. So 你 you 自 learn 学 it 的是吗？ yourself. 那个 Yeah, mostly. mostly. And then the first time kita ke Chengdu kan tahun lalu, he is the interpreter, penterjemah saya. Oh. Jadi kemana-mana kan aku harus ngurus macam-macam. Ngurus ini susah, ngurus KTP segala macam. So he's my interpreter. Cici sama sekali nggak bisa bahasa Mandarin. Nggak bisa lah ya. Dikit-dikit nah, setelah ada restoran ini aku bilang Nia Shema, Nia Chafanma, Keima, Langisha. Kalau di Hong Kong pakai bahasa Inggris memang. Kantonis. Bahasa Kantonis tapi bahasa Indonesia. So kan aku ke pasar ketemu banyak. Iya, banyak orang Indonesia Iya, di jadi sana. ngomongnya bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Iya. Bahasa Jawa pintar juga ya. Iya kan aku dari Solo. Ya dari Solo. Bahasaku asliku ngomong Jawa. Jawa lebih medok gitu Jadi ya. aku isane ngomong Jawa. Gitu loh. Jadi bahasa Rudy kok bisa ngomong Jawa? Nggak bisa. Nah, Ora bapakku iso. kan
bapakku kan dari Malang ngomong ya opo rek kon iku ya opo gitu. Terus my mom loh piye to Ci? Jadi and then I moved to Jakarta, I have to learn the slang. They all teach me, wah yuk Jawanya medok banget. Makanya nih switch-nya cepet banget. Bisa medok Jawa, tapi pas ngomong bahasa Indonesia, beneran nggak ada Jawanya sama sekali. Masa sih? Beneran. Ada yang Jawa, tapi pas ngomong bahasa Indonesia, medok kelihatannya, kedengarannya. Ayo, say your Japanese, show off. What? You can speak Japanese? No. Already 7 o'clock. Jam 7 lo. Loh. Wes. Wes jam 7 lo. Wes jam 7 lo. Wes jam pito lo. Artinya apa? Wes jam 7 lo. Artinya apa? Kamu nggak tahu ya? Wes bahasa jam Jawa? pito lo. Enggak ngerti. Udah jam 7 lo. Oh, wes jam pito lo. Oh, Jam 7. Iya. Pitu is 7. Iya. Jarang payek juga. Tapi betah di Chengdu. So far gimana? Letak. Betah ya? We like Chengdu lah ya. You like Chengdu? Jadi Chengdu itu ya, the weather is nice, right? Jadi nggak humid gitu, nggak plikat. Di Hong Kong kan plikat, Yeah. Singapura plikat banget. Yeah. Chengdu itu kayak di Europe ya, weathernya. We like the weather. The people are very friendly too. Nah. Ya, terus udah gitu terus kemana-mana naik sepeda. Naik sepeda. Healthy ya. Ya, healthy. Ya, sepeda di sini bike sharing gitu. Ya itu, aku dari rumahku dekat sini. Dekat sini naik juga. Sepeda 5 menit kemana-mana naik sepeda. James sekolahnya dekat sini juga. Where my school is? Iya. My school is 30 minutes bus, 30-20 minutes. By bus. Car, bus, yeah, south. bus sekolah. Oh, oke. Bus sekolah dijemput gitu juga. Oh. It's international school, is in Shuangyu district, jadi banyak fancy restoran. Makanya salah ini aku tulis. Mereka nggak tahu ini apa patisserie boulangerie. Iya, terlalu banyak Jadi bahasa salah. asingnya gitu loh. Benar. Dan menurut saya pribadi terlalu rame jadinya. Iya, jadi nggak satu gitu. Iya, benar. Aku tahu sekarang nanti misalnya aku paling buka Bali, Kopitiam atau Rendang House gitu. Iya. Jadi simple. Iya. Ya, aku cobain ya. Ya udah ini. Tapi habis nggak? Udah Nggak beku. apa-apa, bisa. Dan nih Nggak usah buat dihabisin. dessertnya ini ketan hitam ya. Iya. Tadinya ada mangga juga tapi nggak I'm giving sempat. you the presentation. Tuh nih, rotinya bikin sendiri loh. Kayak toast gitu ya. Kayak model Singapura. Iya, Singapura. Bikin sendiri. Itu biangnya udah 10 tahun umurnya. Jadi sourdough. Jadi our bread is healthy. Gila nih sourdough-nya udah 10 tahun. Bukan maksudnya biangnya, bukan Ya ini. biangnya. Ya dari biangnya kan. He said this sourdough is already 10 years old. This bread. Iya biangnya. Mana ini bosnya di Iya tapi 10 tahun Iya, luar benar. biasa loh. hampir 10 tahun. Aku pernah pelihara ya bentar aja nggak sabar gitu itu. ya? Ya nggak sabar. Ya kamu travel terus. Di Perancis ada yang 100 tahun lebih umurnya. Biangnya. Benar, Gila. turun-temurun. Ini nanti kalau aku turun ke dia nggak kasih diamond tapi kasih biang. Jadi kok pindah kemana-mana tetap dibawa gitu. Bawa ada di fridge. Ya. Di plastik, di ziplock. Makan coba. Coba makan 10 tahun. Ini raginya biangnya ini sourdough-nya 10 tahun udah. It's so funny. Nah, dia menjadi tamu terakhir yang dijamu restoran Apanya Dong pada hari terakhir pengoperasiannya. Ia sangat menyayangkan restoran yang masih seumur jagung ini harus tutup. Ia pun tidak lupa bersuah foto terakhir kalinya dengan James untuk dijadikan kenang-kenangan. 之前来过一次，啊，然后1个月，这是第2次。嗯，我觉得他们家的上一次我吃那个饭还挺好吃的，哦，就那个里面应该是加了牛肉，对，然后有它的香料跟四川的香料不太一样吧？对，不太一样。四川主要是麻辣嘛，你是四川本地人，对，是的，你能吃得惯吗？还能啊。可以是吗？我觉得它不辣，它有不辣的一个风味特点，它不是所有的菜都得很辣呀什么之类的。那你之前去过印尼吗？没有，没有，对印尼也不是很了解。
太了解，说真的，印尼火山总是你们的吧？对啊，火山啊，火山是你们的吗？巴厘岛知道吧？不，那个知道，那肯定知道。那是印尼的。先对。 They always think I'm Chinese. So when I'm in Indonesia, I'm Chinese. When I go to Paris, I'm Chinese. Even though when I go to Paris, they ask me where you from. I say Indonesia, and they say, "Why are you Chinese? You look Chinese." They keep saying I'm Chinese. Okay, after that, I feel comfortable among Chinese people because I look Chinese. I'm Chinese, but I don't speak Chinese. So it's I have no place to go. In Indonesia, they say, "Why your Indonesian so good?" They say, "I am Indonesian." No, you're in Australia, Indonesian, Chinese. And in Paris, you eat dogs, don't you? Oh, yeah. Oh my gosh. Yeah. Yes. So racist. Yes. You eat dog. I said, I'm from Indonesia, you know. I said, he thinks that I'm Chinese, so it's also in Australia. Aku termenung mendengar cerita Ci Ine. Aku seolah-olah melihat sosok diriku sendiri yang juga pernah mengalami krisis identitas. Aku pernah bingung karena tidak peduli kemanapun aku pergi, aku kerap kali mendapatkan pembedaan perlakuan hanya karena perbedaan warna kulit, ras, keturunan, ataupun stereotip terhadap satu etnis tertentu. Kita tidak bisa memilih dari suku apa kita dilahirkan, tapi selalu ada pilihan bagi kita semua untuk menghargai keberagaman dan meletakkan kemanusiaan di atas segalanya. Oh, berem, ini namanya berem dari ketan ya. Aku pertama kalinya makan nih, kayak difermentasi gitu. Ini Madiun, ini Oh, Solo. berem. Unik sih rasanya, asam-asam manis Iya gitu ya. benar itu. Aku suka sekali. 这个是用什么做的呢？糯米也是要搅料。糯米发酵了之后，对。定型的。No need to finish it if you don't like it. It's very 如果他说如果你不喜欢，也不用吃我也没有关系。我觉得这个就是很新奇，不好吃也不难吃，所以我觉得也不要浪费食物。I told them not to finish it. Nggak pernah ya di Medan nggak ada ya? Nggak ada. Jadi Madiun ini. Ini Madiun ya. Jadi Madiun Solo itu khasnya ini. Jadi dari sari tape ketan. Pakai ragi juga, iya. Banyak banget yang jual sampai dia demen. Demen juga. Dia suka iya berem Solo. You like it? Yeah, saya suka Brem Solo. Ini where's it from? Madiun. Yeah, Madiun. It's they're both good, but Brem Solo it's softer. Saya lebih suka. Oh, yang Solo softer, yang Madiun agak kuning gitu, Ya. agak keras ya. Hari ini seru banget ngobrol sama Cici. Tapi ada satu pertanyaan, mungkin kenapa restoran Indonesia juga? Maksudnya Cici kan udah kemana-mana gitu ya. Dari Indonesia, Singapura, ke Prancis, ke Australia, sampai ke Chengdu, balik lagi ke sini. Kenapa kepikiran buat buka restoran Indonesia? Because Indonesia is my home. It's my family. Jadi kayak an homage mungkin untuk mengingat Nostalgia gitu juga ya, dengan masa kecil ya? Ya, my papa. Kan papa udah nggak ada. Iya. Yang ada mama. Just remembering my ancestor ya, childhood di Indonesia. ya, makanan waktu kecil gitu yang aku makan, pengen masak. Kan aku nggak bisa masakan Indonesia, jadi kayak Ini baru belajar juga? iya, baru belajar makanan ini selama 3 tahun ya, 3 atau Dulu kalau pengen makan makanan Indonesia gimana dong? ya dulu nggak makan lah ya, Jarang ya jadinya? jarang. Masak soto paling. Soto yang ayam. gampang itu aja. Soto ayam. Agen anak-anak kan waktu kecil dulu nggak suka cabe. Iya. Terus waktu dulu kalau masak terasi suaminya komplain. Yang Bau ini katanya. sekarang bau, iya. Dulu kan kayaknya
Kalau anak kecil makannya pasti yang bule-bule gitu. Yang American. Maaf ya, dulu suami yang pertama orang Amerika. Amerika, ya. Yang kedua Australia. Ini Australia. Iya. Okay. Yang Australia ini suka makanan Indonesia. Suka. Yang pertama juga suka tapi kurang suka ya. Okay. Jadi dulu waktu anak kecil masaknya spaghetti bolognese ya Pak, spaghetti bolognese. Jadi terus aku masak soto. Aku mulai masak Indonesia itu setelah kapan ya? Lupa ya. Setelah lupa banget. Lupa udah ya. Iya, udah lupa. Pokoknya terus jadi kayak menggali lagi apa ya? Menciptakan masa kecil gimana ya, terus memperkenalkan juga. Iya, benar. Terus lihat Rudy juga masak. He's my inspiration lah. Saya masaknya juga iseng-iseng aja, amatiran. He's a good cook loh. No. Aku bisa lihat itu Rudy masakannya enak. Bisa orang kan bisa dilihat, lihat masakannya enak. Terus lagian kenapa Indonesia ya, karena aku memory, food is memory. Terus kayak aku lihat Cici ini kayak enjoy banget, kayak anaknya pengen datang ke Chengdu, kayak suka panda. Ya udah datang aja gitu. I am whimsical ya, jadi kayak random sekali gitu. Tahun 2017 itu pertama kali aku ke Chengdu kali. Suamiku ini udah pernah ke Chengdu tahun lama, pokoknya sebelum kita ketemu dia udah travel. Ini suamiku tuh travel the world. Oh. Iya, sebelum kita ketemu dia udah travel kemana-mana. Jadi terus begitu ketemu aku, diajak aku travel. Dia udah ke Cina sebelum aku Cina. Jadi 2017, my son really like Chengdu, big, you know, big space, big apartment, terus ada panda. Terus yang terus anaknya bilang suka panda, ya udah langsung aja ke sini gitu ya. Panda Hehua, I love panda Hehua. Jadi tahu Hehua. Ya, tahu yang paling terkenal tuh. Ya, aku udah lihat Hehua 4 kali. Ya, so I like Chengdu ya. Terus aku nggak tahu kalau banyak orang Indonesia di sini, jadi pindah aja sendiri gitu. Terus I apply for the business. Sama sekali nggak ada teman sama sekali ada di Chengdu. Nggak ada. Terus anakku sekolah international school ya. Terus aku bilang sama yang menerima itu orang Cina juga, sayang di sini nggak ada orang Indonesia ya. Aku bilang, oh ada, dia bilang, ada ibu orang Indonesia 2 di sekolah anakku. Oh. Jadi mereka married, yang satu married sama profesor dari Polandia, yang satu dari Dutch ya. He's a hotelier, he works at the Ritz-Carlton. Jadi aku tahu mahasiswa Indonesia gara-gara ibu-ibu ini. Ibu-ibu ini yang memperkenalkan aku ke WeChat-nya orang Indonesia yang ada di Chengdu. Kalau nggak tahu. Nggak tahu sama sekali. Sama sekali nggak ada. Karena memang aku orangnya nggak bersosiali jadinya. Terus akhirnya dari ibu-ibu itu tahu aku buka ini, terus ada yang datang. Terus habis itu kebanyakan tapi yang datang orang lokal. Lokal Chengdu sini ya. Ya, aku suka. Kalau orang lokal sini mereka nggak banyak omong. Iya benar. Makan habis sudah pulang good. That's what I want. Ternyata paling susah tuh masakan Indonesia. Tapi jarang yang tahu dan lidahnya jarang yang cocok. Itu masalahnya. Itu aku pernah nonton William Wongso juga bilang gitu loh. Iya. Susah memasarkan masakan Indonesia. Nggak tahu kenapa. Di luar gitu ya. Mereka juga nggak tahu itu terasi, itu mereka nggak ada. Jadi lidahnya nggak ada yang terasi, itu benar-benar satu. Sebenarnya sini ada juga yang mirip terasi. Apaan? Mereka namanya xiajiang, yang kayak agak cair juga, dari udang itu juga, gitu? Bauk itu juga. Bukannya yang Korea itu? Bukan, yang lokal China sini ada juga. Saya pernah ketemu terasi cair gitu loh. Tapi bauknya memang beda dengan terasi Indonesia. Gitu ya. Cuma menurut saya memang kita kurang promosi. Tapi promosinya gimana dong? Gimana caranya? Kayak Thailand tuh restoran Thailand kan di sini banyak banget. Iya, lagi booming memang. Kan memang mereka dapat dukungan dari pemerintah juga ya, restoran Thailand di luar begitu. itu ya. Iya. Iya, satu lagi aku berjuang sendiri. Ya benar. Tapi nggak apa-apa lah, selama hampir 1 tahun ini jadi pengalaman ya. Tapi saya salut sih di sini, maksudnya udah kayak pengalaman hidup, udah hidup di mana-mana juga gitu. Dan berani mencoba, itu yang luar biasa. Dan nggak takut gagal, ya udah saya
lakukan apa yang saya inginkan. Ya udah, that's it gitu ya. Iya, aku memang gitu. Dulu kan mungkin dibilang aku artis ya, bukan seniman ya. Dulu pokoknya seniman itu mengikuti biarpun nggak populer, tapi you follow your heart, you follow your dream gitu. Jadi boleh tahu sebelum buka restoran dulu Cici ngapain aja? Jadi housewife doang atau gimana? Dulu aku kan pernah jadi model juga. Oh, model? 8 tahun. Di mana? Sebentar, sini. For Femina and lots of other magazines. She was a top supermodel in Indonesia in the late 90s. Oh. 90s, early 90s. Pasti ada yang tahu Cici ini. Pasti ada yang tahu Cici ini. Siapa nih yang hidup di 90s? And the model competition, she came third in the whole country, like a model, supermodel, top model competition. And, Supermodel ternyata dulu. Bukan supermodel ini. Kamu belum lahir ya? Ini tahun berapa? Nggak tahu. 90 aku udah lahir. 60-an aku model 8 tahun. Malu-malu Di gitu. Indonesia ya? Ya, aku sekolah sambil kuliah. Terus graphic design. Ngobrol gitu gampang baru tahu model ternyata ya ampun. Terus saya di Leboye itu graphic design di Jakarta. Sesepunya graphic design. and you also went to Holland for fashion shows. Ya, itu zaman dulu. Habis itu, terus setelah kawin, terus tutup. Maksudnya begitu tahun 99 berhenti semuanya. Terus ngurus anak. 3 anak bayi di Hong Kong. 10 She doesn't tahun. talk about it a lot. She's like she doesn't mention it a lot. Ngobrol gitu lama baru tahu ternyata dulu model di masanya. Model terkenal loh. Femina itu dulu majalah terkenal. Siapa sih yang nggak tahu Femina? Iya, Kok aku bisa? dulu ikut lomba. Kok bisa? Jadi dulu mama bilang kamu kurus-kurus gitu, dari kecil kurus, ya udah ceking ikut. Kan aku dulu malu, nggak bisa bersosialisasi, itu dimasukin modeling school. Ada namanya Oki Asokawati. Mbak Oki, apa kabar? Oki Asokawati sekarang dia udah sesepuh ya. Masuk situ kan modeling school, terus kejar jalan gitu. Terus ikut Femina Magazine, menang nomor 3. Tahun berapa ya ada tuh rekornya. Habis itu terus masuk di, ya kebetulan mereka suka muka aku, terus masuk terus majalah, terus travel ke Holland gitu juga semua dari modeling. Terus bayar sekolah. Travel ke Holland. Iya, ikut Garuda flight inaugural ke Brisbane ke Holland gitu. Ikut modeling sama Ramli, membawa nama Indonesia. Batik Indonesia. Pada saat itu perkenalkan batik Indonesia, bawa batik Indonesia Iya, gitu. Garuda. I'm gonna have to go home and study history. Oke. Cina kena si Rudy yang mau say bye-bye. Bye bye. Bye bye. Thank you James. Bye bye. Thank you, Woody. Ya. Take picture. Yeah. Selfie. Terus anak 3 ya? Ini yang paling kecil. Iya, dia juga model di Hong Kong. Ikut mamanya jadi model juga di Hong Kong. Iya, tinggi banget sih. Iya. Ganteng, tinggi lagi. Iya, kasih. Udah sejak umur 13 tahun model di Hong Kong. Model kayak gimana? Magazine juga. Magazine, Oke. kebanyakan di Hong Kong. Anak yang paling gede udah umur berapa? Louis lahir tahun 2000 ya. 25 tahun ini. Udah 25. Oke. Kuliah di hospitality, sekarang kerja. Di mana sekarang? Di Four Seasons Maui, jadi asisten F&B di Four Seasons Hotel. Di ada Hawaii, restoran di Hawaii ya, Maui. Luar biasa. Thank you banget ya, Ci, hari ini. It's my honor. No, it's our honor to see Rudy. Bisa ketemu supermodel. Bukan lah, aku jadi supermodel ini koki ya. Tukang masak. Apa aja bisa Cici ini. Ya bisa bikin Aku bikin pastry. keramik juga loh. Keramik bisa juga. Iya, Keramik. di Australia. Iya, aku bikin sendiri. Oh, Di Australia dulu aku jual keramik juga, laku juga. Terus sebelum buka restoran. Jadi super bisa gitu. mencoba begitu banyak hal ya. Jadi inspirasi nih. Beneran nih jadi inspirasi bagi aku juga sih buat aku nih.
luar biasa, dari modeling, artis, bisa bikin graphic design, bisa pastry juga, sampai ke Cordon Bleu, terus sampai akhirnya buka restoran di Chengdu. Next, apa lagi? Kita tunggu sama-sama. Nggak tahu. Ya. Next jadi blogger. Ya, boleh juga. Oke. Sampai ketemu lagi sih di lain kesempatan ya, di somewhere, sometime, ya. Definitely will mau ketemu Rudy lagi. Oke, thank you Ci. Aku merasakan kerinduan seorang perantau terhadap kampung halaman yang begitu mendalam dari obrolan dengan Ci Ina. Bagi seorang perantau, kampung halaman seharusnya bukan hanya sekadar konsep geografis, tetapi lebih merupakan sebuah ikatan emosional. Teman masa kecil, masakan kampung halaman, hingga jalan-jalan yang pernah kita lalui. Semuanya adalah memori yang tak akan pernah hilang sampai kapanpun. Kampung halaman setiap orang boleh berbeda, tetapi perasaan seperti ini seharusnya sama dan dimiliki oleh semua manusia kan? Terima kasih udah mengikuti vlog aku kali ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.